Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelum masuk ke dalam video pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Yuk kenalan lebih jauh. Nama Sandrahana Pertiwi, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Bagaden, kelas 10, alamat Kabupaten Subang. Tema yang saya ambil adalah menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah sebuah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan dan keinginan pribadi dan orang lain. Berdasarkan World Bank, pada tahun 2000, korupsi memiliki definisi penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan masalah korupsi. Komponen-komponen korupsi. 1. Korupsi adalah suatu perilaku. 2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. 4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. 5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penyalahgunaan sebuah jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam penggandaan. 7. Gratifikasi. 9. Integritas yang bisa mencegah terjadinya korupsi, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yuk, mari kita simak lebih lanjut tentang pemahamannya. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi RI, integritas adalah tindakan yang dilakukan dengan cara konsisten sesuai dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang tentunya selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Mengintegralisasi nilai-nilai integritas ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu langkah penting dalam mendukung upaya anti korupsi, tentunya bagi individu, organisasi, dan masyarakat yang menganut nilai-nilai integritas yang kuat cenderung lebih efektif dalam mencegah serta mengatasi korupsi. Jujur adalah tindakan hati yang dimana hati tidak berbohong dan tidak curang, seperti mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan orang lain. Disiplin adalah tindakan taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak. Tak bertanggung jawab, seseorang yang akan bertanggung jawab berarti berani mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Mandiri tentunya tidak bergantung kepada orang lain. Kerja keras adalah salah satu tindakan gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu atau tidak asal-asalan supaya tidak terjadi kesalahan. Sederhana tentunya sangat penting supaya tidak terlalu berlebihan. Berani adalah sebuah tindakan tidak takut menanggapi bahaya atau kesulitan. Peduli adalah perilaku menindak seperti memperhatikan, menghiraukan. Jadi kepedulian adalah sikap yang tentunya sangat penting. Sedangkan adil adalah sifat penting untuk bersikap adil dalam semua keputusan dan tindakan agar tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus yang tidak adil. Gratifikasi. Kesimpulannya, menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini sangatlah penting karena akan berdampak pada tercapainya tujuan dari pendidikan, yaitu peserta didik akan lebih mengenal dan memahami bahwa korupsi adalah sebagai sumber kehancuran dari suatu bangsa, dan pemahaman anti korupsi harus ditanamkan sejak dini karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dan membangun generasi muda. Ini juga merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberantasan korupsi dengan cara memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda. Dan hal inilah yang menguntungkan dari sebelah pihak yang melibatkan rendahnya kualitas barang atau jasa, tentunya mengganggu perekonomian masyarakat, dan rendahnya layanan publik juga merusak mental budaya bangsa. Maka kita harus menghindari dan mengantisipasi tindak korupsi karena sifatnya sangat merusak dan merugikan. Korupsi juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Tindak korupsi tentunya tidak sepenuhnya bisa hilang
dan tidak dapat diberantas karena lamanya etik dan moral penegak hukum yang menjadi alasan. Namun, korupsi bisa dikurangi atau dicegah dengan cara resepsi, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye. Tindak korupsi bisa dicegah mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil, yaitu dengan cara hidup sesuai kemampuan, mengatur manajemen waktu, fokus pada kinerja, bersikap adil dan jujur, serta menaikkan pendidikan etika dan nilai-nilai integritas yang menguatkan keterlibatan masyarakat serta memberikan teladan yang baik. Salah satu cara menerapkan sikap anti korupsi di kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara hidup sesuai kemampuan. Salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya tidak merasa cukup dengan bergaya hidup yang tidak wajar, apalagi melebihi dari kemampuan kita. Maka dari itu kita harus hidup sesuai dengan kemampuan kita, karena kita harus mengatur manajemen waktu, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi, mengatur pengeluaran, dan tidak lupa untuk selalu bersyukur. Berikut adalah cara pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat dan sekolah, yaitu dengan cara memberikan pendidikan anti korupsi, memberikan edukasi serta kampanye, melakukan perbaikan sistem dan resepsi, menaikkan pemahaman tentang pendidikan, etika, dan nilai-nilai integritas, dan terakhir, pemahaman penguatan keterlibatan masyarakat tentang peningkatan kesadaran sosial. Tindak anti korupsi ini harus diawasi sedari dini, karena dengan demikian akan membentuk suatu wujud kesadaran diri dalam membasmi korupsi. Jika pemahaman ini telah diterapkan sejak dini, maka seseorang dapat tumbuh dengan hakikat dan kesadaran diri yang bagus. Karena tindakan anti korupsi dapat diterapkan secara langsung dengan mudahnya. Ini akan menjadi ranah bagi kehidupan untuk menautkan kehidupan dan pendidikan bebas korupsi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang ada di dalam video ini.